menjadi poin kill yang cukup penting untuk pasukan dari tim RRQ di arah early game kali ini. Mencoba untuk juga memanfaatkan juga shield untuk langsung perlahan dihancurkan. Mencoba untuk membuat Zane tertekan. Apalagi dengan dua orang pemain pun juga kini mulai bersiap mungkin untuk bisa membuka lagi serangan. Tambahan serangan yang mungkin bisa mengikat teman-teman dari tim EPOS. Tapi lihat juga Kelomang saat ini sudah berhasil diambil. S membuka pengambilan dengan seorang Cutes yang serangan lompatan, membuat diri pun harus meminta perlindungan. Tapi gak ada pemain yang bisa mendekat. Zane pun juga gak cukup kuat jika harus memaksakan serangan. Dan point kill kembali pun diciptakan untuk pasukan dari tim RRQ. Halo Kak Joy, mau ikutan main gak Kak Joy? Abis ini masih kosong. Siapa tahu Kak Joy mau ikutan main. Ambil ke atas buat Sartel, kini akan berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Bisa lompatan pun juga terbuka, ada Bravator mencoba menghalangi pengambilan turtle-nya. Berhasil diamankan untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Retribution tadi nggak sempat digunakan, tapi untungnya masih bisa memastikan dengan bantuan Vida Strike yang tadi sempat seorang Jack pun berhasil lakukan. Dan kini dengan gengkingan Jack harus mencoba untuk pulang. Flickernya bahkan tadi harus dihilangkan, namun dengan satu lagi pertempuran seorang Ness pun mendapatkan pick off keduanya untuk game kali ini. Dan sepertinya mencoba memastikan juga bahwa turret di bagian atas perlahan akan berhasil dihancurkan ya. Objektif yang kayaknya bakal lebih diprioritaskan oleh teman-teman dari tim RRQ. Tapi kali ini Athan pun juga harus berhati-hati sendirian di bagian bawah. Apakah bakal menjadi pengambilan yang akan dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim EPOS di area sana? Tinggal kita lihat beberapa platingan yang juga kini dijalankan lagi dan membuat Adhan harus berhati-hati. Tapi serangan pun terbuka lagi. Sebuah entropi berhasil juga untuk kamu waspadai, namun sayangnya harus terlempar langsung dengan geprekan dari seorang Onfa yang masih ingin lebih mencoba untuk membuka lagi serangan, tapi terlalu memaksakan membuat dirinya diamankan. Dan sebuah Terrifying Beast membuat Zura pun juga kini akankah harus malah berhasil terkena takedown. Double kill, bahkan triple kill pun harus berhasil dilakukan di sana. Ace menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya yang juga mencoba memastikan bahwa turret di bagian tengah akan mencoba untuk langsung dihancurkan oleh teman-teman dari tim RRQ di gamenya kali ini. Dan lihat ada sebuah serangan yang akan berhasil juga terbuka karena serang Fahri yang kini harus sendirian mencoba berlindung dengan berada di area turret. Dan kita lihat ada sebuah tempat di mana pengambilan ke arah Kelomang ya juga ini berhasil diamankan oleh Ace yang mencoba memastikan juga bahwa pengambilan ke arah buff lain pun juga akan dikunci. Dan kalau kita lihat memang war yang kini semakin membuat pasukan dari tim EPOS pun tertekan ya, membuat mereka pun juga sulit untuk bisa mengumpulkan gold. Dan goldnya ini juga bakal lama-lama bakal tertinggal jauh ya. Mungkin sekarang udah 4000, ketinggalan yang harus bisa dikejar oleh pasukan dari tim EPOS. Tapi mereka akan mungkin ketinggalan lebih jauh lagi jika mereka nggak melakukan sebuah evaluasi, apalagi dengan point kill yang juga kini juga berasa juga cukup jauh ya. Pun juga berhasil diambil tanpa menggunakan sebuah retribution. S dengan cukup tenang mengambil ke arah beberapa buff lain dengan cukup aman. Dan Adhan yang juga akan memulai pertarungan di bagian atas sana. Bravator tadi sempat terbuka. Fares mencoba untuk menjaga area, namun lihat pertarungan pun juga kini mencoba digunakan dengan adanya satu heavy crossbow. Berhasil untuk membuka pengambilan, namun dengan tambahan serang Aslek yang mencoba untuk menjadi badan malah membuat dirinya pun terlalu di bagian depan. Dan zona waktunya akan bersinar, belum melihat tambahan sebagai spet untuk bisa mengejar. Dan sayangnya Kutes pun diamankan dan S pun ternyata datang. Dan Zane pun sendirian harus terjebak di arah atas sana dan berhasil membuat S pun berhasil kabur. Point kill sambahan pun terbuka lagi dan kawalan yang ketat membuat RRQ sangat sulit juga untuk bisa dikalahkan seperti untuk di game kali ini ya. Dengan beberapa point kill yang berhasil diciptakan lagi membuat pasukan dari tim EPOS pun harus ketar-ketir ya. Dengan point kill yang cukup banyak berhasil dikumpulkan, belum lagi ada objektif tambahan yang sepertinya juga akan mencoba dipastikan oleh Serathan. Turret yang kedua yang akan berhasil untuk pasukan dari tim RRQ kunci. Tapi serangan tambahan pun juga terbuka. Onfa hampir saya terkena sebuah lompatan di tangan dari seorang Aslek yang juga kini seperti harus membuat dirinya pun membuka sebuah ciri-ciri momentum dengan tambahan Vida Strike pun kini seperti membuat pasukan dari tim EPOS pun dalam bahaya. 2 pemain tersisa, 3 pemain pun tumbang di sana dan sebuah Bravator pun hampir saya berhasil menjaga serang Kutes. Dan posisinya di bagian top lane Fahri harus siap juga mengcover karena mungkin ada perlahan tapi pasti ya turret-turret akan mencoba untuk dihancurkan lagi. Sementara kalau kita lihat juga dengan posisi yang kali ini
Selain mencoba untuk dimaksimalkan lagi untuk pasukan dari tim RRQ, sepertinya untuk bisa mengamankan turret yang ada di area tengah ya. Untuk matchnya kali ini guys, pengen mencoba untuk membobol langsung semua otar turret ya. Dengan turret di bagian tengah yang bakal melincar. Lompatan kini akan dilakukan. Alselek masih menunggu mencari kesempatan. Namun ternyata bantuan pun datang. Nets bakal bersiap untuk bisa mendarderdor pasukan dari tim EPOS. Dan lihat lompatan yang malah berhasil terkonek membuka bencana. Ini dia menjadi sebuah kesempatan di mana pasukan dari tim RRQ bakal berhasil memanfaatkan serangan dengan sangat baik. Belum lagi dengan turret yang juga berhasil untuk mereka ambil. Turret pun juga kini akan dihancurkan. Gak ada space untuk pasukan dari tim EPOS pun mendapatkan kesempatan ya. Wah, makanya jangan sampai ada menyanyiakan kesempatan sih. Kalau ada kesempatan disia-siakan nanti malah berujung dengan kentean. Dan ini yang ngebuat teman-teman dari tim RRQ ya sepertinya akan semakin menggila lagi dari permainan. Dan mungkin punya kesempatan untuk bisa membuat gamenya pun di arah early. Udah berhasil mereka mungkin dapatkan. Di arah early udah sangat memimpin dari segi warnya. Halo Adi, welcome. Dan bahkan kita lihat juga mencoba untuk membawa weapon lain di bagian top lane-nya. S dengan satu Water Fine Beast kini mencoba untuk mencari pemain seperti untuk bisa diamankan. Masih berhasil kabur. Tapi lihat ada war tambahan yang juga kini harus terbuka. Dengan kita lompatan dan serangan selek ini akan berhasil untuk bisa mengenai beberapa member dari pasukan tim EPOS. Buat kemudahan mungkin serang Nets yang kini juga harus malah tergeprek. Alpha masih lebih mencoba untuk mendapatkan space lagi untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi Jack dengan Vida Estreka pun berhasil memberikan sebuah sambaran lagi. Dan lihat bahkan satu triple kill. Bahkan sayangnya seorang pemain pun kini harus tersisa. Zane sendirian. Tadi ada seorang Adhan ya, ternyata berhasil memaksimalkan lompatannya untuk bisa menjangkau teman-teman dari tim EPOS. Menjadi pemain yang juga cukup Spartan dan belum sama sekali teramankan ya. Dan ngasih 4 pick off doang buat pasukan dari tim lawan. Dan 4-4-nya tersebut didapatkan oleh seorang Onfa guys. Ada apa dengan teman-teman dari tim RRQ guys? Menurut kalian gimana teman-teman? Kenapa cuman baru 4 doang dan 4-4-nya diamanin oleh seorang Onfa ya? Kayaknya emang tadi kalau untuk god lane-nya sih emang sering banget ke pressure ya. Cuman kali ini dalam posisi gak cukup baik karena harus malah berhasil terkena lompatan sehingga membuat Tahan pun menggila. Bahkan lihat ada seorang Jack yang berhasil membuka lagi sebuah double kill. Menjadi pemain yang kembali bersinar. Jack menjadi pemain yang belum sama sekali jadi tumbangkan dan bakal cosplay Sans ya. Sepertinya untuk gamenya kali ini jadi pemain yang sangat-sangat berimpact besar juga. Untuk kali ini pasukan dari tim RRQ memimpin sebuah early gamenya di menit yang baru bakal ke arah 10. Dan Legendary dari sempat terbuka. S mencoba untuk mengambil space ke arah sebuah Little Wonder di sana. Sementara pertarungan pun kini juga akan kembali mulai. Brevetter kini mencoba untuk dipaksakan, mencoba untuk mengambil kesempatan karena serang Far yang mungkin bisa ditumbangkan. Sementara sambaran karena sana Tahan berhasil terbuka dan Astrek pun malah berhasil untuk membuka sebuah curi-curinya juga di depan sana. Dan lihat bencana, Far pun harus sendirian dan harus malah mendapatkan langsung satu bomb monster kill. 2 pemain tersisa. Dan ini seorang Aslek lagi dan lagi melompat. Dan Brevetter pun terjadi. Alpha pun ditumbangkan dan Zane pun terlalu dekat sehingga Adhan pun bersinar lagi dengan double yang terjadi. Dan sebuah turret mungkin akan jadi sambaran berikutnya yang akan mencoba untuk dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim RRQ guys. Buset sih guys. Menurut kalian gimana caranya teman-teman dari tim EPOS bisa melakukan comeback guys? Di posisi mereka saat ini begitu benar-benar kesulitan ya. Dengan beberapa serangan tambahan dari Sanathan, mencoba memastikan bahwa satu bolornya pun juga kini akan berhasil untuk bisa diamankan. Serangan terbuka dengan zoning yang juga sedang mencoba untuk mereka lakukan di sana. Dan lihat Retribution yang tanpa lagi dan lagi digunakan oleh seorang Ace berhasil membuat Lordnya pun kini bakal mulai berjalan ke area tengah. Dan akan menjadi sebuah antisipasi yang harus bisa dilakukan oleh pasukan tim EPOS jika mereka ingin masih ada sebuah penahanan untuk di game yang kali ini bisa mereka lakukan di sana ya. Wah, dan Wishing Lantern udah menjadi item lain dari seorang S yang kini juga malah mempermudah Adhan untuk juga bisa mengunci ke arah Satsubo Oracle, item yang bakal lebih deras lagi untuk seorang Adhan
bermain di bagian depan ya untuk bisa membuka serangan di saat heavy crossbow-nya dari seorang Zani harus memaksakan dirinya pulang, tapi S gak cukup gentar meskipun damage pun cukup jalan. Di saat sebuah ciro-ciro pun juga akan terjadi, double kill pun dilakukan langsung oleh seorang Nets yang juga kini akan berhasil membuka sebuah triple kill, tapi base-nya pun malah dihancurkan dan endgame pun terbuka untuk pasukan dari tim RRQ yang malah berhasil langsung mengalahkan pasukan dari tim EVOS di game yang ketiga. Bencana. Pasukan dari tim EVOS benar-benar ke pressure dengan sangat besar ya. Bahkan 4 coklat harus didapatkan guys. Serbu terjadi ke arah seorang Far yang kini harus sendirian dan MVP didapatkan oleh Athan. Dia malah berhasil mendapatkan 2 kali MVP di bagian XP guys. What? Satu lagi ya, cuman gratisannya dia udah habis nih guys. Boleh Kak Joy mau ikutan main? Boleh Kak Joy. Wah. 4 emas terjadi dengan adanya S, Aslek, Jack dan juga Nets dengan 37 poin kill. Ada 6 kali tumbang dari teman-teman tim RRQ meskipun nggak ngaruh sama sekali untuk tim mereka karena mereka dapetin 37 poin kill guys. Dari pertandingannya 11 menit, menggila banget. Timnya guys sangat-sangat kuat dan sangat-sangat solid sih guys. Mereka punya Sans ya, juga yang bisa memberikan perlindungan dengan besar di sana. Saya juga kalian bisa cek aja dan kita akan coba masuk untuk game yang selanjutnya ya. Let's go.